Ini udah bagus belum ya? Aduh, mana ada jerawat lagi. Baju udah matching belum ya? Ntar kalau misalnya di Instagram like-nya dikit gimana? Hai yo Sobat DRV, siapa di sini yang masih suka insecure? Mikirin semua kata orang. Mikirin kira-kira penampilan kita bagus nggak ya? Mikirin kira-kira orang suka nggak ya sama kita? Mikirin kira-kira omongan kita bisa diterima sama orang nggak ya? Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi insecure kita? Simak video berikut yuk! Insecurity sebenarnya adalah hal yang sangat wajar terjadi pada setiap manusia. Kenapa? Karena dalam hidup kita nggak selalu ngadepin hal-hal yang sesuai harapan aja dong. Kadang kita juga ngadepin hal-hal yang bikin kita takut, bikin kita cemas. Hal-hal yang pada dasarnya tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang hal-hal yang kita hadapin juga tidak bisa kita prediksi. Sebenarnya insecurity juga perlu loh untuk sesekali dimiliki supaya kita bisa lebih prepare dan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam menghadapi berbagai situasi yang ada di hidup kita. Tapi gimana nih kalau misalnya insecurity kita justru bikin kita malah jadi takut menghadapi kehidupan, bikin kita jadinya nggak berkembang, yang ujung-ujungnya kita malah cuman diam di kamar, scroll media sosial, terus meratapi nasib kalau nasib kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar sana. Bahaya gak sih Sobat DRV? Iyalah, karena akhirnya kita tidak bisa melihat kelebihan diri kita sendiri, kita tidak mau mengembangkan potensi diri secara optimal, dan jatuhnya kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu merasa ketinggalan, kita selalu merasa gak lebih baik dari orang lain, kita selalu merasa malu terhadap diri kita, dan tidak mau mengembangkan diri kita sesuai dengan apa yang seharusnya bisa kita kembangkan. Dalam situasi seperti ini, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Untuk mengatasi insecurity, kita tentunya harus merasa secure dulu nih sama diri kita sendiri. Lawan dari insecurity kan pasti secure. Nah, untuk kita bisa secure sama diri kita sendiri, ya kita harus kenal dulu dong sama diri kita sendiri. Gimana sih caranya kita bisa kenal sama diri kita sendiri? Coba deh, adain sedikit saja waktu untuk kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri dan tanya sama diri kita. Nih kita ini sebenarnya maunya apa sih? Nih yang lagi kita pikirin apa sih? Yang lagi kita rasain apa sih? Aku tanya nih sama Sobat DRV semua, kalau misalnya kalian ditanya, apa sih kelebihan sama kekurangan kalian? Kalian bisa jawab dengan cepat gak sih? Seringkali kita perlu berpikir beberapa detik atau bahkan kadang sampai beberapa menit hanya untuk menjawab apa sih kelebihan sama kekurangan diri kita sendiri. Padahal seseorang yang hidup 24 jam sama kita dari kita lahir sampai sekarang itu nggak lain dan nggak bukan kan diri kita sendiri. Kok bisa ya diri kita justru ragu terhadap berbagai hal yang ada di dalam diri kita. Mulai dari kekurangan dan juga kelebihan kita. Nah, ketika kita sudah bertanya pada diri kita sendiri, kita sudah mengetahui kira-kira apa sih kelebihan dan juga kelemahan dari diri kita sendiri, kita cukup tahu gak sih kira-kira kita ini orangnya seperti apa, kepribadian kita tuh gimana, apa sih yang kita suka, apa sih yang kita nggak suka, apa yang bisa kita toleransi lebih banyak, apa yang nggak bisa kita toleransi. Kita harus tahu itu dulu semua untuk akhirnya kita bisa memahami kekuatan kita di mana, hal yang perlu kita kembangkan di mana, termasuk hal apa sih yang kita nggak punya. Proses menerima diri sendiri itu bukan hanya menerima kelebihan dan segala hal yang kita punya aja. Tapi proses menerima diri juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan hal-hal yang kita nggak punya. Bagaimana kita bisa menerima bahwa oh oke, aku nggak bisa ngelakuin itu tapi orang lain bisa ngelakuin itu, ya udah nggak apa-apa. Itu hal yang orang lain punya dan yang aku tidak punya. Tapi bisa saja aku punya sesuatu yang orang lain itu nggak punya loh. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah stop membandingkan diri kita dengan orang lain kalau itu hanya membuat kita semakin drop. Kita boleh kok ngebandingin diri kita sama orang lain selama bisa memberikan semangat baru buat kita, bisa memacu motivasi kita menjadi lebih baik lagi, bisa membantu kita untuk mengembangkan diri. Tapi kalau membandingkan diri dengan orang lain justru bikin kita malah makin ngerasa, ya apa tuh aku mah remahan rengginang, ya nggak usah deh bandingin diri kamu sama orang lain. Karena pada dasarnya apa yang kamu lihat belum tentu apa yang benar-benar terjadi sama orang lain. Setiap orang pasti punya kesusahannya masing-masing. Setiap orang juga pasti punya kemudahannya masing-masing. Start point setiap orang itu beda, artinya finish line-nya juga pasti beda. Cara larinya beda, rintangannya beda, hambatannya beda, otomatis semua proses yang didapatkan dan dihasilkan pasti juga berbeda.
Jadi rasanya agak kurang seimbang ya kalau kita membandingkan proses yang terjadi di hidup kita dengan indikator yang dilalui sama orang lain untuk menentukan keberhasilan kita. Misal, kita membandingkan diri kita dengan seseorang yang mungkin sudah melewati banyak sekali asam garam kehidupan, sudah berjuang dengan sangat luar biasa besar di saat kerjaan kita cuma mager-mageran di rumah. Tentu bukan hal yang seimbang dong untuk dibandingkan. Jadi silahkan membandingkan diri kamu dengan orang lain selama bisa memberikan motivasi lebih baik untuk diri kamu maju dan berkembang sesuai dengan potensi kamu. Yang ketiga, start doing. Coba deh mulai melakukan segala sesuatu dulu tanpa berpikir apa sih kira-kira dampak yang mungkin terjadi. Sebenarnya wajar banget kok kalau sebagai manusia kita memprediksi banyak hal, kita preventif terhadap banyak hal. Kita mulai memikirkan segala konsekuensi dari keputusan yang akan kita lakukan. Tapi tidak ada satupun dari kita yang benar-benar bisa memastikan 100% apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah melakukan sesuatu. Kita nggak akan benar-benar tahu kolam itu dalam atau enggak kalau kita nggak benar-benar nyemplung. Kita nggak akan benar-benar tahu kita bisa berenang di kolam 2 meter atau enggak kalau kita nggak benar-benar nyemplung. Jadi untuk bisa tahu ya udah nyemplung aja dulu. Nah mulai sekarang coba deh belajar untuk start doing. Dimulai aja dulu, dilakuin aja dulu. Masalah bagaimana nanti feedback, masukan, saran, kritik, ataupun respon dari orang lain adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa kita kontrol. Jadi setiap orang dari kita boleh banget kok ngerasa insecure. Kadang insecurity juga dibutuhkan supaya kita tetap bisa mengevaluasi diri, supaya kita tetap bisa prepare terhadap berbagai situasi. Tapi jangan sampai insecurity kamu justru membuat kamu nggak berkembang, justru membuat kamu takut untuk mengasah potensi diri kamu secara maksimal. Mulai kenali diri kamu, ajak ngobrol diri kamu, ketahui siapa sih sebenarnya diri kamu, stop membandingkan kalau itu membuat kamu justru lebih merasa rendah diri dan lakuin aja dulu mulai sekarang. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.